Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Biofisika akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan dan Aplikasi Akselerator Linier atau LINEC dalam Terapi Radiasi, di mana anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Rangga Andani, yang kedua Agil Putra, 3 Mirfa Medina, 4 Sarah Adisti, 5 Olivia, 6 Zakia Rahman, dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrial. Baik, langsung saja materi pertama. Eh, Bab 1 pendahuluan latar belakang yang akan disampaikan oleh Mirfa. Kepada Mirfa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Dari makalah yang sudah kami susun, makalah ini dilatar belakangi dengan kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu metode utama dalam penanganan kanker adalah radioterapi, yang menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel-sel ganas. Linear accelerator atau biasa kita sebut LINAC merupakan alat penting dalam terapi radiasi modern karena mampu menghasilkan berkas elektron maupun foton berenergi tinggi yang dapat menargetkan tumor dengan presisi, baik di permukaan maupun di kedalaman jaringan. Seiring berkembangnya teknologi, LINAC ini tidak hanya mengalami kemajuan dalam prinsip kerjanya, tetapi juga semakin meluas penggunaannya di berbagai rumah sakit. Namun distribusi LINAC di Indonesia masih belum merata, sehingga pemahaman tentang sejarah, prinsip kerja, serta sebaran LINAC menjadi hal yang penting untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan terapi radiasi bagi pasien kanker. Nah, sejarah awal LINAC ini dimulai pada tahun 1924 ketika G. Ising pertama kali mengusulkan metode percepatan partikel dengan memanfaatkan celah tegangan listrik. Kemudian pada tahun 1928, seorang mahasiswa bernama Rolf Gideroth berhasil membuat prototype akselerator linear pertama. Meski sederhana, eksperimennya pun membuktikan bahwa ide Ising bisa diwujudkan secara nyata. Awal tahun 1930-an, dua fisikawan Ernest Lawrence dan David Sloan mengembangkan akselerator yang lebih maju. Mereka membuat tabung dengan 13 celah akselerasi dan berhasil mempercepat ion paksa hingga energi 2,85 MeV. Ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan akselerator. Pada tahun 1933, J.W. Beams bersama rekan-rekannya berhasil mempercepat proton dan elektron hingga energi 2 MeV. Pencapaian ini semakin memperkuat posisi LINAC sebagai teknologi utama dalam fisika partikel. Jadi bisa kita simpulkan periode 1924 itu sampai 1933 merupakan masa awal yang sangat penting. Dari sebuah gagasan teoritis, akselerator linier berkembang menjadi perangkat nyata yang membuka jalan bagi penelitian partikel modern. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mirfa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Pada Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin PPT-nya bisa di slide. Oke. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang prinsip kerja dari LINAC itu sendiri. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui dan telah disampaikan juga oleh Mirfa tadi, linear accelerator atau LINAC adalah sebuah alat utama dalam terapi radiasi yang digunakan untuk mengobati kanker. Alat ini bekerja dengan mempercepat partikel bermuatan, terutama elektron, yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Elektron ini dipercepat sehingga memiliki energi antara 4 hingga 22 megavolt dan dapat digunakan untuk mengobati tumor yang dapat berada di permukaan atau di kedalaman hingga sekitar 70 mm. Jika diberlakukan pengobatan untuk tumor yang lebih dalam, elektron diarahkan ke target logam untuk menghasilkan sinar X dengan energi antara 6 hingga 18 megavolt melalui proses yang disebut dengan Bremsstrahlung. LINAC terdiri dari beberapa komponen utama seperti RF power, generator, drive,
gantry, electron gun, and treatment couch. Proses percepatan elektron terjadi di dalam tabung akselerator yang berada dalam kondisi vakum dengan tekanan sekitar 1 kali 10 pangkat min 7 torr. Gelombang mikro yang dihasilkan oleh magnetron masuk ke dalam rongga-rongga tabung akselerator dan menciptakan medan elektromagnetik dinamis yang mempercepat elektron, sehingga elektron yang ditembakkan dari elektron gun memiliki energi awal sekitar 15 dan disinkronkan dengan gelombang mikro agar dapat masuk secara berkelompok ke dalam tabung pemercepat. Semakin tinggi energi yang dibutuhkan, maka semakin panjang tabung akselerator yang digunakan. Nah, setelah dilakukan percepatan, berkas elektron dibelokkan menggunakan medan magnet menuju titik pusat penyinaran atau isosenter. Nah, jika terapi menggunakan elektron, berkas ini langsung diarahkan ke pasien. Namun, jika terapi membutuhkan sinar X, elektron diarahkan ke target logam seperti tungsten, di mana terjadi interaksi antara elektron dan medan energi dari inti atom. Interaksi ini menyebabkan elektron kehilangan energi dan menghasilkan sinar X Bremsstrahlung. Sinar X yang dihasilkan kemudian difokuskan menggunakan kolimator agar pancarannya lebih seragam dan efektif untuk pengobatan. Nah, untuk menjaga suhu alat tetap stabil, Linac dilengkapi dengan sistem pendingin bernama chiller yang bekerja dengan sirkulasi air tertutup. Air panas dari Linac dialirkan ke chiller untuk didinginkan, lalu dipompa kembali ke dalam sistem. Dengan teknologi ini, Linac mampu menghasilkan laju dosis radiasi sekitar 400 monitor unit atau MU per menit atau lebih, menjadikannya alat yang sangat efisien dan penting dalam terapi radiasi modern. Nah, jadi Linac ini dapat digunakan pada kemajuan teknologi terutama di dalam bidang kesehatan. Nah, biasanya Linac ini terdapat pada rumah sakit rujukan atau umum pusat di Indonesia. Nah, tapi pada saat ini rata-rata yang memiliki Linac itu hanya rumah sakit umum pusat saja atau rumah sakit rujukan. Karena yang pertama itu ada keterbatasan biaya, karena Linac ini juga lumayan mahal untuk dalam segi biaya. Selanjutnya juga, pengkalibrasian atau pengolahan kalibrasi terkait dengan, Linac itu sendiri. Nah, selanjutnya materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Zaki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agil. Kepada Agil dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke proses percepatan. Nah, kita tahu sendiri Linac atau linear accelerator adalah alat yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron. Nah, prosesnya terjadi di dalam lubang tabung vakum, di mana medan listrik berisolasi digunakan untuk memberikan energi ke elektron. Medan listrik ini berasal dari gelombang mikro yang dihasilkan oleh magnetron saat elektron bergerak melalui tabung. Mereka disinkronkan dengan frekuensi gelombang mikro sehingga bisa mendapatkan dorongan energi di waktu yang tepat setiap kali melintasi celah antar tabung. Dengan cara ini, energi elektron meningkat secara bertahap sepanjang lintasan akselerator. Proses ini sangat efisien dan umum digunakan di berbagai bidang seperti penelitian fisika, kedokteran, dan industri. Adapun proses percepatannya itu pertama ada magnetron menghasilkan gelombang mikro, dan yang kedua itu ada gelombang mikro menciptakan medan listrik di tabung akselerator atau vakum. Dan itu elektron dari elektron pun dipercepat sel demi sel. Dan yang terakhir itu elektron berenergi tinggi bakal digunakan langsung seperti terapi elektron dan mengenai target tungsten yang menghasilkan sinar X. Oke, selanjutnya. Boleh next. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Kepada Olive dipersilahkan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen utama Linux. Di slide ini kita bisa lihat komponen utama dari Linux, yaitu alat yang digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker. Jadi Linux ini berfungsi untuk menghasilkan radiasi energi tinggi, baik berupa sinar X maupun elektron yang diarahkan tepat ke tumor pasien. Ada beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada RF power generator. Bagian ini berfungsi menghasilkan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi. Gelombang ini juga dipakai untuk mempercepat elektron di dalam tabung akselerator. Yang kedua ada elektron gun. Elektron gun ini ibaratnya sebagai sumber elektron. Tugasnya yaitu memancarkan elektron yang nantinya akan dipercepat. Yang ketiga itu ada tabung akselerator. Elektron yang sudah keluar dari elektron gun dipercepat di sini. Energinya bisa sangat tinggi sesuai kebutuhan terapi. Yang keempat yaitu ada gantry, yaitu pengarah radiasi. Gantry ini merupakan bagian yang bisa berputar mengelilingi pasien. Fungsinya untuk mengarahkan sinar radiasi ke area tumor dari berbagai sudut, supaya dosis lebih tepat ke tumor dan jaringan sehat lebih sedikit kena paparan. Yang kelima ada treatment couch, yaitu meja pasien. Ini tuh tempat pasien terbaring saat terapi. Bisa diatur juga posisinya agar radiasi benar-benar tepat ke lokasi tumor. Dan yang terakhir itu ada chiller atau pendingin sistem. Karena mesin Linux menghasilkan panas yang tinggi, chiller ini berfungsi sebagai sistem pendingin agar mesin tetap stabil saat digunakan. Bisa lanjut slide berikutnya. Selanjutnya yaitu ada aplikasi energi dan teknik radioterapi. Kalau tadi kita sudah lihat komponennya kan, sekarang di slide ini kita bahas bagaimana energi Linux diaplikasikan dalam teknik radioterapi. Yang pertama ada radioterapi elektron. Elektron digunakan untuk mengobati tumor yang ada di permukaan atau dekat kulit, karena sifat elektron yang mudah kehilangan energi saat masuk ke jaringan. Yang kedua ada radioterapi foton. Foton digunakan untuk tumor yang letaknya lebih dalam di dalam tubuh, karena foton bisa menembus jaringan lebih jauh dibanding elektron. Yang ketiga ada teknik radioterapi canggih. Yang pertama ada IMRT atau Intensity Modulate Radiotherapy. Teknik ini memungkinkan radiasi diberikan dengan intensitas yang berbeda di daerah berbeda, jadi lebih presisi mengikuti bentuk tumor. Dan yang terakhir itu ada IGRT, Image Guided Radiotherapy. Di sini ada panduan gambar sehingga posisi tumor bisa dipastikan benar sebelum penyinaran dilakukan. Jadi sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Olive. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu sebaran Linux di Indonesia. Berdasarkan survei pada tahun 2019, terdapat 14 partisipan perwakilan dari rumah sakit di seluruh Indonesia. Berdasarkan data, 14 rumah sakit tersebut merupakan pengguna dan downtime dari Linux. Seperti pada tabel tersebut menyajikan rincian fasilitas yang terlibat beserta jumlah Linux yang digunakan untuk radioterapi. Dengan data yang dikumpulkan mencakup periode mulai dari tahun 2000. Setiap fasilitas menyediakan satu atau lebih logbook terkait kerusakan dan pemeliharaan yang dicatat oleh fisikawan medis atau teknisi. Terdapat variasi yang cukup besar dalam tingkat detail yang tercantum di logbook. Namun, sebagian besar mencatat tanggal, waktu, dan deskripsi singkat terkait kerusakan atau kegagalan mesin. Pada tahun 2020, terdapat kurang lebih 55 unit Linux di Indonesia. Berdasarkan data Perhimpunan Dokter Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia, tahun 2020, mayoritas penggunaan Linux di rumah sakit yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, Pulau Kalimantan dan Papua masing-masing hanya memiliki 1 unit Linux. Tantangan dalam penggunaan Linux yaitu distribusi tidak merata,
perawatan yang sulit, dan downtime mesin. Berdasarkan PT Itama Ranoya Tbk, sebuah perusahaan di bidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi, mereka akan mulai mendistribusikan Linac ke beberapa rumah sakit swasta di Indonesia pada bulan Juni 2024. PT Itama Ronaya Tbk juga berencana untuk mengikuti pengandaan distribusi Linac untuk pemerintah guna memperluas jangkauan layanan ke beberapa daerah Indonesia. Slide selanjutnya. Pada slide ini terdapat tipe Linac di Indonesia terlihat pada tabel. Set data ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku mesin RT di negara berpenghasilan rendah dan menengah, seperti jenis kerusakan dan metode perbaikan yang digunakan. Terdapat variasi besar dalam vendor dan model Linac, serta tidak semua logbook dimulai sejak commissioning mesin. Untuk menganalisis dataset yang besar, yaitu 4.900 kerusakan yang tercatat pada 19 Linac di Indonesia selama 19 tahun, dua metode yang sejalan dengan studi komparatif WAR diterapkan. Metode pertama mengkategorikan dan membandingkan waktu henti Linac dan waktu antara kegagalan. Sedangkan metode kedua mengkategorikan mode kegagalan dan mode perbaikan yang digunakan pada Linac. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sarah. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari penjelasan teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Linac telah berkembang sejak 1928 dan kini menjadi teknologi utama dalam terapi radiasi kanker. Prinsip kerjanya memanfaatkan percepatan elektron untuk menghasilkan berkas elektron dan foton berenergi tinggi yang efektif menargetkan tumor. Di Indonesia sendiri, penggunaannya terus meningkat, namun distribusi masih belum merata sehingga perlu dukungan dalam pemerataan, perawatan, dan infrastruktur agar manfaatnya lebih optimal bagi pasien kanker. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.